Selamat sore, kembali lagi di dalam program Selah. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita senang bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa hanya firman Tuhan yang akan terus memberikan kesegaran yang baru buat setiap kita, sehingga kita bisa melewati hari-hari kita. Bahkan sebagai gereja, sebagai jemaat, kita percaya bahwa pada waktu kita menempatkan firman Tuhan di dalam kehidupan bergereja, berjemaat, maka kita akan semakin kuat, kita akan semakin diteguhkan oleh setiap firman yang disampaikan. Mari kita, sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk kami bisa bersama-sama Tuhan sebagai umat-Mu mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mau juga menyembah Tuhan bersama karena kami tahu bahwa Engkau hadir dan menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu Selah ini ke dalam tangan Tuhan dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena berkat-Mu Tuhan. Kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang kita akan ambil di dalam kitab Efesus, yang saya beri judul sebagai tema kita adalah Kristus yang mempersatukan. Dan kita tahu sebagai jemaat kita berasal dari berbagai macam latar belakang, ya. Kita memiliki begitu banyak perbedaan satu dengan yang lainnya sebagai gereja. Tapi kita percaya bahwa apapun latar belakang kita, berapa usia kita, pada waktu Tuhan menuntun kita untuk berada di dalam satu komunitas sebagai gereja lokal atau sebagai gereja Tuhan, kita percaya bahwa ada rencana dan rancangan Tuhan, sehingga perbedaan-perbedaan atau mungkin pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu tidak membuat kita berpisah, itu tidak membuat kita saling menuntut atau saling membenci satu dengan yang lain. Tapi justru dengan perbedaan-perbedaan yang ada, kita percaya bahwa itulah keunikan kita sebagai orang percaya. Dan kita tahu bahwa semuanya dapat terlaksana karena kita mengizinkan Kristus menjadi bagian yang benar-benar mempersatukan kita. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang 11 sampai nanti ayat yang ke-16. Kita akan melihat satu persatu Bapak Ibu dari ayat-ayat ini. Dikatakan ayat 11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan kitab Efesus ini, kita tahu bahwa kitab Efesus ditulis untuk meneguhkan jemaat, ya, jemaat yang pasti jemaat di Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bagaimana mereka mengalami ada pengajaran-pengajaran sesat pada waktu itu, dan kita tahu kalau adanya pengajaran sesat, jemaat mudah sekali tergoyahkan, mudah sekali tergoncang, ya, sehingga mau tidak mau Paulus harus terus memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Bahkan ada masa juga bagaimana pada waktu Paulus memberikan surat kepada Timotius, bagaimana dia adalah juga pemimpin di Efesus untuk memberikan kekuatan kepada jemaat di Efesus, karena ya kembali, karena begitu banyak tekanan yang datang, bahkan bukan saja dari luar, bahkan dari dalam, karena masuknya penyusup-penyusup, kalau firman Tuhan katakan, yang berusaha memecah belah jemaat pada waktu itu. Atau ada juga pengajaran-pengajaran yang palsu, ya, yang menyimpang dari sebenarnya yang menyimpang daripada firman Tuhan. Dan pada saat ini kalau kita melihat di sini, ya, meskipun perikopnya dikatakan dipersatukan di dalam Kristus, kita tahu dimulai ayat-ayat ini dimulai dari Paulus mau menunjukkan bahwa kehidupan jemaat di Efesus ini sebelum mereka mengenal Tuhan, sebelum mereka percaya kepada Tuhan. Paulus katakan bahwa kamu itu bukan orang Yahudi, kamu itu adalah orang-orang yang tidak disunat, ya, karena kita tahu bahwa ada masa di mana mereka juga mengajarkan bahwa orang-orang harus disunat, karena kalau tidak disunat maka mereka tidak mendapat bagian dari orang percaya. Seakan-akan apa yang Kristus lakukan itu belum sempurna, harus ada hukum yang lain, harus ditambahkan, ya. Nah, itu kenapa Paulus menunjukkan bahwa kamu dahulu memang bukan umat Allah, kamu dahulu memang orang yang tidak tergolong di dalam umat pilihan Tuhan, tetapi karena Kristus, ya, kamu sudah dipilih, kamu sudah dipanggil. Di ayat yang
13 berkata demikian, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa apapun latar belakang kita, karena darah Kristus, kita yang dahulu jauh, kita yang dahulu keluar dari apa yang menjadi bagian di dalam Tuhan, karena Kristus, karena darah Kristus kita dipersatukan. Bahkan kita tahu bahwa meskipun kita mengalami begitu banyak perbedaan-perbedaan Bapak Ibu, dalam kita berjemaat kita tahu juga ada bisa saja terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Dan kenapa bisa terjadi? Karena kembali setiap kita punya cara pikir yang berbeda-beda, ya. Tetapi yang perlu kita ketahui saat ini dari firman Tuhan yang kita pelajari, bahwa pada waktu kita dipersatukan, pada waktu kita berada di dalam komunitas kerajaan Allah ini, Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa menerima satu dengan yang lainnya. Kita tidak menganggap lagi sesama anggota sebagai orang yang jauh, sebagai orang yang tidak sama dengan kita, meskipun latar belakangnya berbeda. Ya, karena kita melihat di sini bahwa karena Kristus, bahkan bukan karena kita. Ya, jadi kalau kita melihat konteksnya bahkan sebelumnya ya dari ayat 8 dan 10, Tuhan juga katakan dari ayat-ayat itu juga mengatakan seperti ini, bahwa kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Artinya bukan usaha kita, bukan karena kekuatan kita diselamatkan, tapi semata-mata karena anugerah. Ya, jadi kalau kita bisa berada di dalam satu komunitas orang percaya itu karena anugerah. Sehingga pada waktu kita dipersatukan, kita melihat sesama anggota, orang-orang yang Tuhan tempatkan bersama-sama dengan kita, itu karena kita melihat dengan cara pandang bahwa Tuhan yang membawa mereka, Tuhan yang menuntun mereka, yang mungkin mereka dahulu jauh, tetapi sekarang sudah menjadi dekat, bersama-sama di dalam kesatuan. Dan di ayat 14, saya menutup dengan ayat ini, ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa seperti ada permusuhan sebelum dalam Kristus. Ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi. Dan seperti ada perbedaan. Orang Yahudi itu seperti orang yang sudah dipilih sejak semula. Orang non-Yahudi seperti orang yang terbuang, tidak diperhitungkan. Tetapi Paulus menegaskan di sini, pada waktu kita di dalam Kristus, kita bukan lagi Yahudi, kita bukan lagi non-Yahudi. Tetapi kita adalah umat yang sudah dibeli dengan darahnya. Umat yang sudah ditebus oleh darahnya. Jadi apa yang Kristus lakukan itu bahkan dikatakan di sini merubuhkan tembok pemisah. Jadi merubuhkan setiap perseteruan yang ada. Dan kembali di ayat 14 dikatakan karena dialah damai sejahtera. Jadi apa yang membuat kita dipersatukan, apa yang membuat kita bisa berjalan di dalam kesatuan? Karena ada damai sejahtera Allah, karena Tuhan sendiri yang menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah kita. Jadi apakah di dalam gereja ada masalah? Bisa saja ada masalah. Apakah ada ketidakcocokan di dalam gereja, di dalam umat orang-orang percaya? Bisa aja ada. Tetapi hanya damai sejahtera Tuhan, hanya kasih Tuhan yang akan bisa menyatukannya. Kita tidak lagi melihat orang lain dari cara pandang kita sendiri.
Tapi kita melihat orang di sekeliling kita, orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam keluarga rohani, sebagai orang-orang percaya. Kita melihat mereka sebagai sesuatu yang berharga, umat pilihan Tuhan bersama-sama dengan setiap kita yang juga percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita belajar hal yang sederhana pada saat ini, bahwa hanya Tuhan yang bisa mempersatukan kita. Kita punya visi Bapak Ibu, kita punya tujuan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan sebagai gereja. Tetapi saya percaya bahwa tujuan itu bukan tentang kita personal, bukan tentang siapa, tapi tentang Tuhan sendiri. Dan saya percaya pada waktu visi itu tentang Tuhan, maka kita akan bergerak bersama-sama di dalam satu kesatuan sebagai tubuh Kristus yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Jadi dimulai dari kita perlu sadar dari mana kita berada. Kita dahulu seperti itu, tapi kita sudah diselamatkan oleh karena darah Kristus, oleh karena apa yang Kristus sudah lakukan. Kita mungkin tidak melakukan hukum Taurat yang seharusnya hukum katakan seperti itu, tapi kita tahu kita diselamatkan bukan karena kita melakukan semuanya itu, karena kasih karunia, karena anugerah. Jadi mari Bapak Ibu Saudara semuanya, biar waktu-waktu ini kita tahu bukan waktu-waktu yang gampang bagi setiap kita, tetapi justru waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita perlu melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menolong, kita bisa saling membantu, kita bisa saling menguatkan bahkan. Ada masa-masa di mana Tuhan izinkan mungkin saudara kita mengalami masalah. Supaya apa? Supaya kita yang, saya nggak katakan kita nggak punya masalah, tetapi kita yang mungkin diizinkan Tuhan memiliki lebih, kita bisa membantu mereka. Jadi saya percaya apapun keadaan yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, ada maksud, ada tujuan Tuhan sebagai gereja. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman, untuk kebenaran yang sanggup memerdekakan kami. Kami percaya bahwa tidak ada lagi, Engkau sudah merobohkan Tuhan setiap tembok pemisah, setiap perseteruan, setiap perselisihan, setiap masalah satu di yang lain yang ada di dalam umat percaya, orang percaya Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami bukan lagi orang yang jauh, tapi kami sudah menjadi dekat karena Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkau, Kristus, yang sanggup mempersatukan kami. Apapun latar belakang kami, apapun permasalahan, persoalan yang kami alami, kami tahu bahwa kami satu di dalam Tuhan, karena Engkau yang mempersatukan kami. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Berdoa untuk jemaat-Mu, untuk setiap pekerjaan, untuk setiap apapun yang mereka lakukan, Kau buat berhasil Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.